Shalom semua. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar untuk mengerti tanda-tanda kekeringan di roh yang seringkali tidak disadari oleh setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saudara, dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasainya seluruhnya. Kapan saat kita melatih, saudara? Saat kita ini menjadi orang yang melakukan firman Tuhan di dalam setiap proses, ya saudara ya. Ketika kita taat dengan Tuhan, ketika kita setia dengan Tuhan. Dan dikatakan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Mungkin saudara akan bilang, Bu, saya kan bukan hamba Tuhan, bukan penginjil, bukan pendeta. Saudara, penginjilan itu bukan selalu pendeta. Tapi kesaksian hidup kita, teladan hidup kita, cerita tentang perjalanan kita bersama Tuhan, itu penginjilan. Dan itu penginjilan yang sangat efektif. Benar saudara? Karena ketika kita ini menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, orang akan lihat kita. Daripada pada saat kita ngomong firman Tuhan, mungkin orang akan mereject saudara. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang dengar firman Tuhan tapi tidak ada kehidupan firman. Jadi saudara terkasih, pahamilah pada saat kita ini menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan, sesungguhnya disitulah engkau sedang memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Ya, dan saudara, saya percaya kalau kita menjadi orang yang menghidupkan firman, melakukan firman Tuhan, kita enggak ditolak. Tapi di sini ditolak itu karena hanya memberitakan Injil secara apa? Lisan, ya. Jadi orang itu menolak. Nah, saudara, mari selanjutnya kita akan belajar ada berapa sih tanda-tanda kekeringan di dalam roh dan efeknya itu luar biasa sangat membahayakan. Ya, ada 7 saudara. 1, kita akan baca dalam Mazmur 119 ayat 12 sampai 16. Ya, demikian firman Tuhan. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku dengan bibirku. Aku menceritakan segala hukum yang engkau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Wow. Saudara, ini pada saat kita mengalami yang namanya gelora di dalam Tuhan. Mengalami cinta mula-mula. Tapi pada saat kekeringan melanda, maka saudara akan kehilangan yang namanya lapar akan firman. Cinta dan passion kepada Tuhan. Ini akan hilang ketika kita sedang mengalami yang namanya kekeringan di roh. Atau keletihan, kelelahan saudara ya. Karena perjalanan yang mungkin terlalu banyak proses saudara ya. Nah saudara terkasih, jadi pada saat kita ini on position, pada saat kita ini punya kasih mula-mula, pada saat kita ini punya gelora dengan Tuhan, maka yang terjadi di Mazmur 119 ayat 12 sampai 16 ini dikatakan aku bergemar ya akan perintah-perintah-Mu, ya ketetapan-ketetapan-Mu. Bahkan dikatakan aku merenungkan titah-titah-Mu, mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Artinya aku tuh menikmati Tuhan semua tentang firman-Mu. Saudara pernah enggak melihat atau mengalami yang namanya memburu firman? Wow, di mana tuh kalau udah tahu hamba Tuhan yang menyampaikan tuh
sangat diurapi, saudara akan berduyung-duyung, saudara. Ya, seperti kesaksian Pak Sentosa ya di Menara City Square. Pada saat beliau itu berapi-api, takjub dengan pengurapan Tuhan lewat hambanya almarhum Pak Petrus Aku. Kalau ada lagu, berkali-kali kau menolong. Kalau ini enggak, bertahun-tahun ku kesana, mencari firman yang diurapi. Kenapa saudara? Sampai belain Surabaya, Semarang. Berapa tahun Pak? 10 tahun. Wow. Setiap minggu loh itu saudara. Ya Pak? Wow. Cuma dengar firman, pulang. Nah saudara sampai di rumah ke sini aja sering kabur, sering bolos. Karena ibu serem sih firmannya. Saya udah belajar enggak serem loh, tertawa loh saya. Saya ini saudara kalau habis pelayanan, kayak kemarin habis khotbah, selalu saya lihat ulang. Kenapa? Karena seringkali saudara saya harus dengar lagi apa yang kemarin disampaikan. Ya, ini kan cuma jadi corongnya Tuhan nih. Nah, jadi saya perlu duduk diam lagi, mendengarin lagi. Jangan dikira saudara saya enggak, saya selalu. Bahkan kadang-kadang kalau itu ada terlalu yang dalam, saya ulang-ulang. Supaya apa? Saya sendiri juga harus lebih menghidupkan firman yang Tuhan pakai untuk saya menyampaikan. Jangan jadi orang cuma seperti tukang jamu saudara. Saya dengerin lagi. Terus saya lihat diri saya, wih kok saya tampangnya serem banget ya Tuhan. Kalau ada terlalu kenceng, wah ini. Nah saya evaluasi diri. Kalau ini terlalu galak ini Tuhan, terlalu ganas ini. Harus diperbaiki, lembut. Tapi jangan lembut loh saudara. Artinya gini loh, saya harus mendengarkan lagi karena apa? Saya harus belajar. Ya, menangkap sesuatu yang ilahi, saya belajar dari apa yang saya sampaikan dari Tuhan, itu saya belajar lagi, saya merenungkan dan memastikan apakah saya sudah melakukannya. Yang kedua saudara, saya mengevaluasi apa yang kurang. Apa yang harus diperbaiki. Semalam saya diprotes sama Maria. Mami ngomong suami istri, kasihan yang bujang. Kan maksud saya biar termotivasi yang bujang dan kawin. Lek kawin juga ngerti ya, jangan sampai kayak gitu lagi. Enggak sih. Siap komandan. Siap salah. Artinya siap diperbaiki. Saudara terkasih, enak loh kalau punya penasehat di dalam rumah. Enak enggak? Enak. Kalau ada orang-orang dipakai Tuhan, mengingatkan kita, menasehati kita, mendidik kita. Harus hatinya tuh jiwanya besar, lapang. Yes, siap. Cocok ini. Kue sopo, jangan gitu. Lucifer itu. Oke, kembali. Ya saudara, sambil gini ya, sambil ketika firman disampaikan, periksa diri. Kayaknya tuh saya atau enggak ya? Itu kayaknya saya apa enggak Tuhan ya? Nah gitu ya saudara ya, sambil bicara di rohmu sama Tuhan ya. Dan saudara terkasih, jadi kalau orang itu sudah mulai kehilangan rasa lapar akan firman, pasti enggak punya cinta, enggak punya passion, bahkan dengar firman seperti apa, hidup enggan mati tak? Ya udah duduk saudara. Saudara terkasih, nah sekarang pertanyaannya, apakah engkau masih mencintai firman? Artinya mencintai firman tuh kepengen Tuhan bicara apa? Bahkan ketika tahu ada hamba Tuhan, wah ini kalau ya mau mengungkapkan rahasia firman Tuhan dalam banget, firman luar biasa. Sampai diburu saudara. Saudara terkasih, siapa di sini dulu yang wah seperti memburu Tuhan, kenapa? Haus akan firman. Siapa coba katakan? Loh, coba sedikit. Saudara. Tapi jangan nyanyi gini, aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Saudara, saya ini punya kebiasaan ya, memburu seperti itu. Bahkan saya ini sempat saudara ya, tahun berapa itu, saya kalau ke gereja itu sampai 3 kali. Apalagi kalau hamba Tuhannya, wow, 3
3 kali saudara. Kata suami saya, kalau makan nasi 3 kali sehari gak apa? Gereja 3 kali sehari gak muntah tak kamu? Sampai saya tuh, suami saya bingung. Berangkat 6:30, saudara pulang jam berapa? Jam 1, jam 2. Nanti sore balik lagi. Biar banjir-banjir saudara. Suami saya pikir kalau udah banjir kan stop. Enggak, tak bilang gini, Pi, nanti aku ganti di sana. Terus saudara, memburu Tuhan. Ada kelaparan, ada kehausan. Dan saya enggak mau saudara tidak duduk di VIP. Saya enggak mau yang belakang-belakang itu. Nanti berkatnya teri. Pada saat dilepaskan, bior gitu saudara. Yang belakang paling sedikit, tik. Rugi saya. Selalu saya duduk depan. Tapi enggak kursi-kursi hamba Tuhan saya tahu loh saudara. Saya tahu diri lah. Duduk yang di depan tapi yang tidak ada ranahnya. Pengerja atau hamba Tuhan dapat diusir nanti saudara. Yang kedua apa saudara? Kenapa saya mau di depan? Supaya saya ini adalah orang yang pertama-tama mengalami impartasi spirit. Wow. Jadi saya kalau ada hamba Tuhan yang wow rohnya. Wow. Saya bilang yes, yes, yes. Gitu saudara. Sekali gini. Gak gitu saudara. Saya bilang ambil, cara, yes, sikat. Gitu saudara. Gitu. Terus kalau dia waduh yang bagaimana gitu saya perhatikan body language-nya. Wow, kenapa? Saya mengukur kedalamannya seperti apa hamba Tuhan ini dengan Tuhan. Dan saya tahu karena sudah terbiasa bertahun-tahun saudara. Saya memperhatikan hamba Tuhan kalau dia berkhotbah, saya itu perhatikan semuanya. Dari body language-nya, dari spiritnya saya perhatikan. Kalau ini benar-benar orang yang bergaul dengan Tuhan, saya tahu. Daripada yang cuma sekedar apa? Pengetahuan. Tapi kalau orang itu sekedar pengetahuan, saya enggak tangkap sesuatu. Paling-paling saya cuma dengerin, tapi saya kelola sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Karena benih itu enggak hidup saudara ketika dilepaskan. Tapi karena firman Tuhannya yang hidup saudara. Lewat apa? Lewat kelaparan kita. Hamba Tuhannya nyampainya benar biasa-biasa aja. Tapi karena kita lapar, karena kita haus, disitulah firman itu menyerap saudara. Jadi kalau hamba Tuhan gini, saudara-saudara, wah gak diurapi, jangan dihakimi. Dosa. Disitulah Tuhan sebetulnya lagi melatih kedewasaanmu. Jadi kalau saudara ketemu hamba-hamba Tuhan yang saudara-saudara atau ngomong ngalir ke tidur saudara. Sebetulnya bukan hamba Tuhannya jadi masalah. Tuhan lagi apa? Check and recheck. Apa yang keluar dari reaksi hatimu? Menghakimi, terus males. Itu juga jahat di mata Tuhan. Atau saudara yang ketiga, kau tanya Tuhan, kasihan ini, kalau seperti ini, jemaat nanti tidak makan Tuhan. Tanya Tuhan, kalau Tuhan suruh kau berdoa, kau bersyafaat. Belas kasih-Mu Tuhan, kau membuka setiap hikmat, pengurapan, berdoa sepanjang hamba Tuhan ini. Khotbah saudara, bagiannya berdoa. Memang Tuhan panggil kamu apa? Bersyafaat di situ. Loh kok gitu tuh? Iya. Karena apa? Kasih-Mu. Kasih-Mu. Terus saya gak nikmati firman Tuhan. Percayalah, kau jauh lebih menikmati. Karena kau menabur yang ilahi. Jadi saya juga berdoa. Tuhan kiranya belas kasih-Mu. Kalau saya sudah merasa ada hadirat Tuhan. Yes, lebih lagi Tuhan. Tiba-tiba hamba Tuhan ini beda saudara. Sekali lagi bukan karena saya saudara. Tapi karena roh Tuhan. Saya cuma alatnya. Tuhan itu butuh partner untuk sarana. Jadi gak usah kegeeran. Wih itu karena saya tiba-tiba. No, salah. Yang keempat, mungkin juga karena apa? Saya menggali sendiri dengan Tuhan. Ini, ayat ini maksudnya apa Tuhan? Nah gitu saudara. Jadi pengalaman-pengalaman itu tidak membuat saudara jadi orang yang kehilangan passion ya. Dan tidak menghakimi orang lain. Selanjutnya saudara kehilangan roh yang mau diajar ya. Ketika kita jadi orang yang lelah letih di dalam roh ya. Maka jiwa kita itu menjadi orang yang kayak nggak punya
semangat saudara ya. Jadi kehilangan hati yang mau diajar, kehilangan lapar akan kebenaran yang akan datang dari setiap firman Tuhan ya. Beberapa orang bahkan tidak tahan duduk di ibadah. Ya, ujungnya itu lihat handphone terus gak mari-mari ki ngoceh. Gak mari-mari. Terus dia scroll handphone saudara. Karena dia sepertinya sudah gak tahan. Ya. Mengapa saudara? Karena kehilangan cinta dan firman. Jadi kalau saudara terkasih duduk di bangku gereja, saudara gak tahan. Ada yang konslet. Kalau gak ada yang konslet pasti tidak akan seperti itu. Passion terhadap firman inilah awal dari kehilangan. Padahal firman itulah gerbang kerohanian saudara dan barisan depan pertahananmu saudara ya. Jadi firman itu adalah gerbang kerohanian, jadi pintu kerohanian kita yang menerobos sampai ke surga. Dan dia adalah barisan pertahananmu saudara ya. Maka dari situlah musuh dapat menyerang dengan gencar kalau pertahanan itu rapuh. Jadi saudara gini, kalau kita sudah mulai kehilangan gairah, selera atau lapar akan firman, maka saudara di situ pertahananmu mulai rapuh, maka iblis itu akan menyerang pertahananmu. Karena pertahananmu rapuh. Dan iblis akan gencar, terus gencar. Jadi hati-hati saudara, kalau firman ya tidak bertumbuh dalam hidup kita, itu seperti pertahanannya rapuh. Ya. Saudara, saya tanya, siapa yang sampai hari ini tetap konsisten membaca firman Tuhan? Tidak bolong-bolong, angkat tangan. Yang lain? Bacaan Bu, Instagram, Facebook, YouTube, kan sama aja. Mengapa firman Tuhan begitu sering diabaikan dalam kehidupan orang percaya? Ya. Kenapa firman sering diabaikan? Yang penting itu ya Bu ya, nyanyi, nyembah, nyenangkan Tuhan. Firman itu yang penting didengar aja Bu, dengar khotbah-khotbah. Gak usah baca Alkitab. Salah saudara. Kalau saudara sampai hari ini cuma saudara makan firman Tuhan cuma dari YouTube, dari khotbah-khotbah seseorang, berarti saudara itu masih kanak-kanak, belum dewasa. Hanya orang dewasa yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola. Saudara kalau anak bayi kan mau makan, dia tinggal teriak, paling enggak mama. Paling enggak seperti mama lapar. Kaleb mana? Oh iya itu Kaleb. Tapi kalau sekedar Aurel, mama lapar. Lucu tuh saudara? Lucu enggak? Lucu. Ini anak enggak apa-apa. Mama lapar. Lucu saudara. Jadi minimal seperti orang ini seperti ambil sendiri di meja. Setelah makan dicuci piringnya. Jangan mama semua. Tapi saudara, yang lebih dikategorikan dia dewasa, dia jadi orang yang mengelola bahan masakan. Ya, demikian juga kita sebagai orang kalau kita tandanya dewasa, kita selalu baca Alkitab. Bu, kena imamat langsung pelenger saya Bu. Teyeng, apa itu ukuran turunan. Kalau saudara nggak ngerti tanya, Tuhan ini nggak iso tak apal. Keturunan si A, si B, si A, apa sih Tuhan? Itu tujuannya untuk apa? Melatih kesabaran. Melatih ketekunan Tuhan, nggak suruh kue ngafal. Saudara, tapi di situ kesabaranmu dilatih, ketekunan penguasaan dirimu. Wis jangan gitu. Baca, tetap baca, dinikmati, dinikmati, sekalipun tidak nyantol. Tapi di situ engkau sudah belajar namanya penguasaan diri. Orang itu kalau nggak punya penguasaan diri, biarpun punya karunia sehebat apapun, gila nih saudara ya, ngeri. Ya, nah saudara terkasih, ketika firman Tuhan itu sudah lemah, maka saudara tidak punya kekuatan di dalam pondasi di roh saudara. Iblis bercokol di bagian-bagian lain, padahal firman adalah pertahanan yang ada di garis depan. Jadi saudara, ketika saudara tidak punya kekuatan di dalam firman, maka rohmu itu juga kropos.
Makanya banyak orang itu suka pelayanan, rajin ibadah, tapi tidak punya apa? Pondasi firman. Jadi ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika kondisi apapun, wah langsung saudara. Goncang, ketakutan. Kenapa? Di dalam hidupnya tidak ada pondasi firman Tuhan. Ingat, musuh datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara, iblis datang saudara mencuri apa? Firman dalam kehidupanmu saudara. Seperti apa? Perumpamaan yang menabur benih. Pertama di mana? Di pinggir jalan. Kedua di tanah batu-batu. Ketiga di semak duri. Keempat baru di tanah hati yang subur. Saudara, ketika itu di pinggir jalan, baru firman disampaikan, tapi ketika kau cuek, kau nggak mau tahu, kau nggak pusing dan kau meremehkan, kau cuma main handphone, benih itu dicuri sama iblis. Dan ketika jatuh di batu-batu, engkau dengar, engkau senang, engkau mau, tapi engkau tidak merenungkan, tidak melakukan, maka firman itu akan hilang. Kenapa? Karena banyak saudara sakit hati, kecewa. Kenapa? Suam-suam. Karena saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu namanya batu-batu saudara. Ketidakseriusan karena kendala-kendala di dalam jiwamu. Tapi yang disemak duri apa? Orang yang sudah banyak trauma. Bujuk. Apa sih bujuk itu? Bahasa Spanyol, bohong. Karena trauma. Orang seperti ini dengar firman Tuhan kepahitan. Apalagi kalau dengar janji Tuhan, wes tambah baik kepahitan. Stop, jangan bicara. Kenapa? Karena dia pahit saudara. Tapi orang yang hatinya sehat. Yes Tuhan, amin. Nah, jadi seperti itu saudara. Ya, saudara, iblis selalu membuat kita meninggalkan saat teduh dan tidak punya gairah lagi dengan Tuhan. Ingat, iblis nggak pernah takut orang rajin ibadah pelayanan. Tapi iblis bagaimana membuat engkau tidak punya mesbah. Karena sibuk, karena apa? Saudara tak kasih. Yang sudah punya mesbah pun, sudah punya mesbah tiap pagi doa pagi. Tapi sekedar cuma ritual. Aku baca firman Tuhan. Kan kata ibu, enggak ngerti, enggak apa-apa, yuk tak baca. Tapi bacamu tuh saudara, tidak ada kegairahan. Cuma baca. Sudah Tuhan, selesai, amin. Siap pergi. Kok tidak duduk diam? Kok baca tidak dengan menikmati? Kok tidak menunggu Tuhan untuk merenungkan, menanti-nantikan Tuhan? Kok cuma baca sebagai apa? Kewajiban. Ini juga seperti orang yang apa? Mandul. Rohnya mandul. Kalau rohnya mandul, jiwanya 100% mandul saudara. Tuhan itu enggak suka seperti itu. Waduh cek ribet ya Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mau kita punya mesbah? Supaya kita di roh tidak punya kelaparan. Supaya kita tidak busung lapar. Apa tandanya kelaparan di roh dan busung lapar? Engkau mudah disesatkan. Engkau mudah tergoncang. Engkau enggak punya pendirian. Engkau dikuasai ketakutan, intimidasi. Digoyahkan dan engkau mudah mengalami penyesatan. Apalagi akhir zaman saudara. Saudara akan bingung. Ini hamba Tuhan sini ngomong begini. Ini ngomong begini. Yang satu ngomong Trump dari Tuhan. Yang satu ngomong Trump ini bahaya. Sing mana sih bener? Dua-dua diurapi. Pusing aku. Ya Pak ya saudara? Bingung kan? Yang satu bilang Trump dari Tuhan. Yang satu bilang Trump bla bla bla. Negatif. Saudara, kalau kebanyakan jemaat YouTube stres. Jadi saudara kasih, dalam kita dengar firman Tuhan, itu pun kita perlu berdoa. Tanya Tuhan, ini siapa yang harus saya dengar Tuhan? Di sekolah saudara, kalau enggak klik, enggak usah. Karena apa? Kadang-kadang itu membuat engkau jadi bingung nanti. Ya, jadi saudara terkasih, hati-hati ya. Akhir-akhir ini ada banyak sekali siasat iblis itu membuat engkau tuh terhilang dari hal yang paling penting. Yang kedua, kehilangan takut akan Tuhan. Kalau orang sudah mengalami keletihan di rohaninya, di roh saudara ya, maka dia akan mengalami keletihan, mengalami kehilangan takut akan Tuhan. Ya saudara, ini akibat kelelahan, keletihan di rohaninya, sehingga pusat hatinya selalu melakukan hal-hal yang duniawi.
yang daging saudara. Kenapa? Dia merasa ya sudahlah, yang penting gini, aku kan setiap ibadah, yang penting aku setiap pelayanan. Jadi selebihnya itu kan hakku toh untuk pakai waktuku. Saudara. Dan saudara, orang seperti ini biasa dengan berusaha menutupi kesetiaannya yang semu, rajinnya juga semu, semuanya serba pura-pura. Jadi sebetulnya kesetiaan dia, ketaatannya ini cuma semu. Gak ada kehidupan, gak ada gelora, apalagi passion, gak ada. Saudara, ini namanya roh-roh agamawi. Banyak loh saya lihat. Kenapa? Saya bisa lihat gini, orang itu rohnya semua atau ada kehidupan. Kalau lihat sesuatu dia tidak pernah tanggap, dia cuek dan dia cuma ya hahayu, wah ini kosong. Tapi kalau di dalammu ada roh Tuhan, kau tuh sensitif. Kau akan mengamati, kau akan lihat sesuatu. Dan kau gak suka jadi orang yang cuma kumpul-kumpul. Tapi semua omong kosong. Orang ya kalau di dalamnya ini ada bobot yang benar. Kalau cuma ngobrol-ngobrol, buang waktu omong kosong gak tahan. Bukan sok loh saudara. Ini otomatis kayak gelisah gak damai. Tapi kalau memang dasarnya kok kosong. Berapa puluh jam kok nongkrong gak merasa berdosa. Orang kalau di dalamnya ada roh Tuhan, kau scroll handphone aja Instagram, begitu berapa menit, tiba-tiba gak damai. Itu ada alarm saudara. Ada alarm, berarti apa? Di dalammu ada roh kehidupan Tuhan. Tapi bahaya, kau scroll terus berjam-jam, gak ada apa-apa. Oke, semualah jalan lancar, tol, mulus-mulus saja, bahaya. Gendruwo yang di dalammu itu. Karena gak ada alarm. Jadi kalau ada alarm-alarm, wah bersyukur. Wis, masih waras. Roh Kudus ini masih hidup di dalamku. Wah bahagia, yes. Tapi 10 menit lagi ya Roh Kudus ya. Nanti ingatkan lagi loh, kurang ajar ini saudara. Langsung respon. Ketika kau sudah tidak respon nanti apa? Roh Kudus itu padam. Saudara kasih, salah satu kesensitifan kita dengan Tuhan adalah ketaatan yang tepat. Jangan suka menunda. Ya, saudara, hati-hati ya. Jadi saudara kasih, orang kalau sudah mengalami kekeringan di roh, sudah letih, dia akan tetap hadir. Ya, Wawan hadir, Budi hadir. Waduh yang Budi sini, aduh aku kena Bu. Gak sengaja ngomong Budi ya, gak usah dipikirkan. Saudara terkasih, kok yang gak tanti gitu pas gak datang gitu loh saudara. Saudara terkasih, absennya wah. Tapi sebetulnya dia cuma apa? Duduki bangku kontrakan yang tidak bayar. Dia cuma duduk apa? Tugas-tugas pelayanan tapi tidak punya passion. Orang saudara kalau di dalamnya ada Tuhan, dia selalu mengamat-ngamati. Dan selalu cari peluang. Dan apa yang bisa dilakukan, apa dan bagaimana. Dan dia akan terus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan suruh saya apa ini ya? Enggak kayak ngeliwar, lembosin. Loh, saya belum mami, belum syafaat kok. Roh ngelembosi ini tendangannya saudara. Ya, jadi kalau engkau datang ke gereja cuma sekedar kewajiban, saudara saya kasih tahu ya, saudara rugi besar. Saudara sedang membangun di atas pasir, begitu ada hujan dan badai, hancurlah rumah itu saudara. Tapi ketika kau ada kerinduan, ada dorongan, ada pengertian, wow. Di dalam ini pondasinya dibangun kuat saudara. Bahkan dibangun pakai apa? Baja, wah. Tegak berdiri, gak akan turun, naik terus. Gak akan jadi ekor, jadi kepala. Wah, luar biasa. Ketika ada masalah-masalah, aku tenang, aku rapopo. Begitu saudara. Kalau enggak ada, begitu ada badai, ya nasib, mengapa begini. Elvi suka sih. Saudara terkasih, mari. Jadi gini, apapun yang sering kali saya ngomong, apapun yang kau lakukan harus punya kesadaran di dalam hatimu, saudara ya. Nah warning, kalau ada
Saya sudah pernah mengalami persekutuan di roh dan tiba-tiba saudara itu mengalami kekeringan, mengalami keletihan, mengalami kesuaman, saudara ya. Saudara terkasih, kalau saudara tidak segera memperbaiki, segera cari untuk membereskannya, maka akan terjadi lebih membahayakan saudara. Apa yang terjadi saudara? Kejenuhan demi kejenuhan akan datang dan akan datang saudara. Sehingga apa? Nanti tanpa sadar ada spirit yang terus menghembuskan di rohmu dan berkata, bosen ya kayak gini terus ya, bosen ya. Apa sih? Ya ini tok, paling nanti lagu nih, Yahweh Rafa. Lah aku kok bulet ke situ wae. Saudara, ketika rohmu sudah merasa letih, semua yang kau dengar akan menjadi hujatan demi hujatan yang keluar dari hatimu. Walaupun mulutmu gak bisa disangkali, rohmu ini menghakimi terus. Gendut ke suara gak pancet ay. Ngambang tok ay. Menghakimi. Tomi botae gak rambutnya ki kapan? Akhirnya apa? Dunia rohnya ini jiwanya sibuk hanya untuk apa? Ngejudge orang. Walaupun fisiknya duduk loh saudara. Hati-hati. Saudara, kenali yang di dalam hidupmu. Kenali yang di jiwamu. Kenali penguasa yang dalam di jiwa, di rohmu itu siapa. Dalam hidup kita itu cuma ada dua. Tuhan dan hantu. Oh enggak Mi, hantu enggak ada. Saya seutuhnya gak mungkin. Kita tanpa Tuhan pasti dikuasai setan. Karena apa? Dunia sudah di bawah penguasa iblis. Jadi enggak mungkin saudara. Hidup kita kalau enggak Tuhan pasti hantu. Percayalah. Saudara jangan setengah-setengah, bahaya. Itu seperti orang ada dalam dua perahu saudara ya. Dan dampaknya lagi ya saudara, saudara akan kompromi. Ya, misalkan nih contoh saudara, contoh. Ketika saudara tidak taat, tidak tepat dan bla bla bla. Saudara bilang, ya kan Allah tuh mengerti, Allah itu peduli. Gak apa-apa lah, nanti datang lagi minta pengampunan. Kan setiap minggu itu Bu Indah sering kali tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang kaki memang. Kok diurapi terus diwil itu minyak urap ada berapa kilo? Saya ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, sudah terlalu banyak diurapi. Harusnya kan rohnya, wow, gitu saudara. Yes, lah kok tambah kayak sayur urap-urap, cuma enak di mulut. Saudara hati-hati loh, pengurapan itu sebuah tanggung jawab. Pengurapan itu sebuah apa? Identitasmu. Pengurapan sebuah apa? Kekudusan. Dan pengurapan adalah roh yang ilahi. Tapi kalau kau tidak membangkitkan dan tidak mempertanggungjawabkan pengurapan itu, iblis akan ketawa saudara. Yo nanti minggu depan, urapan lagi. Yo sampai gondol urapi. Oh maaf Pak ya. Oke selanjutnya saudara. Dampak selanjutnya saudara. Kalau kita sudah mengalami keletihan di roh kita, maka kehidupan doa kita mulai tidak konsisten. Sudah saat teduh. Nanti Ma, aku sih males nih. Kata Aurel, hari ini kamu ya jadi, biar saya habisin Aurel. Saudara terkasih, kalau orang sudah mulai punya keletihan di roh, sudah mulai kekeringan, saya tanya, saudara nggak usah bilang mesbah, doa bergairah nggak? Bisa-bisa gitu, ketika suruh doa, jangan aku, itu apa? Jangan suka menolak Tuhan lo ya dengan sebuah tanggung jawab. Nanti lihat Tuhan bilang, oh udah nggak mau ya. Dicerai sama Tuhan nanti. Gini loh saudara, kita ini bisa ngerti kok. Padahal pada hal-hal yang simpel aja misalkan, ayo doa makan. Orang kalau sudah kering rohnya, doa makan aja berat. Ya kan saudara? Kalaupun
Ya sudahlah, daripada nanti dibilang gak rohani, ngisi-ngisi ini. Doa. Tapi saudara, ketika dilepaskan doa, kering. Wong doa makan loh, Tuhan, nusa dan bangsa, hutan-hutan. Lapo. Kuduskan semua benih-benih dari Brambang, Lombok. Glambiar saudara. Iki doa makan. Bukan perkebunan. Kenapa saudara? Karena itu tanpa dasar. Roh itu menderek dia saudara. Mendrive dia untuk apa? Ngawur. Ini saudara. Tapi ada orang yang selalu punya percepatan. Tuhan terima kasih. Kuduskan berkati makan ini. Haleluya. Amin. Saudara kasih. Mari yuk. Jangan ketawa-ketawa tok, ketawa ketini gak penting saudara ya. Tapi coba cek di hati saudara. Apakah saya ini lagi mengalami fase seperti ini saudara. Dan biasanya saudara orang seperti ini akan menolak yang namanya undangan Tuhan. Yuk hari Kamis ada Pondok Daud. Apa? Pondok Daud. Duh gak ikut Pondok Daud. Saudara, kalau ada orang coba, itu sudah tanda-tandanya. Ya, ambilin air 1 ember. Kalau air segelas kurang sembuh, 1 ember, biar mandiin saudara, langsung bangkit. Kurang ajar, nah bangkit. Saudara terkasih, kalau orang sudah namanya punya kekeringan saudara ya, misalkan gini, di sana ada KKR. Wah biasanya dia tuh raja KKR saudara ya. Maha hadir di mana-mana KKR. Pokoknya seluruh Indonesia dia akan datang semua KKR. Tapi kalau saudaranya kering dan bilang KKR. Ya udah berangkat sendiri aja. Udah gak punya gairah. Hati-hati saudara. Engkau gak akan lagi menjadi orang yang memburu Tuhan. Dan selalu saudara, orang ini selalu punya apa? Spirit familiar. Terhadap siapa? Orang-orang yang di atasnya. Misalkan nih, kalau saya perintahkan sesuatu sama orang yang kering. Ya mami, siap. Tapi tanya begitu hari hanya, gimana? Waduh lupa mami, sorry mami. Ini saudara, meremehkan. Orang kalau sudah punya kekeringan di rohani, dia akan meremehkan pemimpin. Dia tidak punya respon dengan pemimpin. Dia tidak punya respon dengan orang tua. Dia akan menjadi orang yang menguasai dan hidup dalam dunianya sendiri. Dan kebiasaannya apa? Suka apa? Menunda. Oh, kamu gak gereja? Minggu depan aja. Minggu depan lagi. Gak gereja? Minggu depan lagi bisa. Ya, saudara, meremehkan. Hati-hati saudara. Ya. Bersentuhan dengan kemuliaan Tuhan digantikan dengan kemuliaan Netflix. Nah ini yang suka main-main nonton film ini. Netflix. Kemuliaan Tuhan. Yang tadi. Kemuliaanmu datanglah penuhi. Di pemain ini. Disendir gak kena saudara. Gak apa-apa istirahat. Wah nyanyi nyembah. Meler-meler semua. Di gereja toh. Di rumah Netflix. Oh film ini. Satu hari bisa nonton berapa kali film? Berapa kali? Halo? Lu langsung kayak Petrus gitu menyangkal 3 kali. Bu saya enggak Netflix bu saya ini. Instagram. Kemuliaan jangan ditukar seperti itu saudara. Bu saya Netflix, TikTok bu, TikTok. Saudara terkasih, engkau menukarkan kemuliaan dengan, kalau saya sih enggak lah mam, paling cuma game. Kemarin saya tegur si Elisa, mataku sakit mami, kurang tidur. Oh ya istirahat sayang, istirahat nak. Anakku tercinta se-Indonesia.
Ketika saya mau datang menawarkan sesuatu, lah kok main handphone? Lo katanya matanya lelah. Jangan ketawa anak Elisa. Semua rata-rata di sini begitu juga. Udah bilang cekot. Tapi begitu masuk kamar, jebret, blok. Handphone, hadiratnya harus menguasai hidupku. Iya Pak ya? Tanpa sadar itulah berhala. Lu isi kepala ke cekot-cekot lu. Panadol, bodrek semua wis. Loh kok ini mah hadir? Karena ini menjadi habit dan aku tidak bisa tanpa handphone. Saudara terkasih, kelihatannya remeh, tapi itu menjadi berhala. Ketika sesuatu tidak bisa kau kendalikan, itu berhala. Enggak saya ini Bu YouTube dengar khotbah, aku ini cari firman, aku ini rohani. Biarpun yang rohani, kalau waktunya tidur ya tidur roh. Disiplin. Saudara, enggak boleh seperti itu. Kecuali memang itu Tuhan taruh di hatimu beda. Dan kok enggak bisa tidur. Udahlah, aku tidur dalam hadirat Tuhan. Tak setel YouTube, khotbah aku tidur. Saudara terkasih, mari ya. Sadari semua kegelapan yang di jiwa kita yang banyak sekali saudara. Mengotori, merusak mental, bahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita tidak punya disiplin diri, kalau kita tidak rajin bersih-bersih di jiwa kita, tidak rajin mengamat-ngamati, ini apa, ini siapa, ini kenapa, bagaimana. Saudara, hati-hati. Yang keempat, penyembahanmu tidak ada passion. Padahal kita ini harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Jangankan Bu nyembah, lambe mangap aja susah. Buka mulut aja. Begitu. Saudara kasih, kalau mulut saudara nyembah aja susah, itu ada penyakit yang sangat serius di jiwamu. Serius. Tapi gini, ada orang yang memang ketika penyembahan dia enggak nyanyi, dia merenung dan dia berdialog dengan Tuhan seperti Pak Yusak Cipto. Ini orang jarang menyembah. Ketika dia dengar pujian, dia cuman bergaul dengan Tuhan. Ini bukan penyakit parah, saudara. Tapi on position. Terus saudara bilang gini, saya sejenis itu Bu, saya sejenis itu. Saya lagi merenungkan. Beda. Orang lagi merenungkan Mas dalam hadirat Tuhan, tenggelam tuh dia menikmati ada sesuatu yang spirit itu muncul keluar impartasinya. Lah lek menang tak nih. Iku lho lolo. Harus bisa membedakan ketika kau diam, kau menggali sesuatu yang di rohmu. Dan ketika kau cuma kosong, itu beda. Ketika kau cuma diam dan kosong, itu roh kematian. Serius itu roh kematian. Jangan dikira saudara, itu hal yang remeh. Itu penyakit kalau kita enggak terus rajin habisin untuk dipulihkan. Gak bisa. Sebenarnya kalau orang sebelah nanti mau ngalami Tuhan. Satunya meles sudah gini. Oh boy, pen minggu kok nangis tok air tapi pancat. Akhirnya dia di penghakiman. Kenapa? Dia lihat kanan kiri nangis. Satunya Tuhan. Engkau bagi embun pagi. Bret. Dia gini, aku dengar kudu pilek. Jadi dia emosi sendiri saudara. Kenapa dia gak tahan? Dia gak nyaman. Saudara hati-hati. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus wajib. Tidak mungkin tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya ketika kau menyembah
bukan jiwamu dan tubuhmu saja menyembah, tapi rohmu harus ikut menyembah. Makanya tadi Mari bilang, sudah menyembah enggak usah pakai musik. Nyindir kue nyanyi terus. Kenapa saudara? Untuk memastikan nyembah sampai di roh. Saudara, kalau kita cuma sampai di jiwa, itu gini loh, bedanya di jiwa dan di roh. Ayo sayang. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Lama-lama ngantuk saudara. Tapi memang lebih afdolnya itu dipraktekkan kalau benar-benar sama orang yang kering. Pasti itu spiritnya lain saudara. Makanya saudara, kalau orang terisi, mau dibuat pura-pura ada isi itu enggak bisa. Susah. Kalau orang yang kosong dibuat pura-pura isi, yo guys, tetap koplong. Tapi coba ketika kita menyembah di roh itu saudara, artinya gini, sampai sel-sel tubuh kita itu merasakan ada sesuatu yang sedang sedang bergerak. Ada sel-sel itu rasanya ada gelora yang terus membawa kita ini bahkan gini, seluruh tubuh ini ikut nyembah. Yuk. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ada tekanan-tekanan melodi yang dicengkokkan itu menandakan bahwa itu loh Tuhan. Setiap sudut-sudut yang harus dimatraikan, ditancapkan sehingga ketika Tuhan mendengar pek, wah gitu, kena ke Tuhan. Dan bahkan bisa dengan suara yang sangat lembut syahdu saudara. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Yesus ya Mbak. Tuhan terimanya maknyes. Itu namanya hembusan, gelombang, roh cinta. Bahkan ketika nyanyi, Yahweh Rafa, walaupun kok bisa syahdu, melankolis, lembut, dan menggoncang hati. Coba yuk, satu kali yuk, Yahweh Elohim. Kalau lagi pacaran sama Tuhan dan dia mau namanya diagungkan dan saya memposisikan diri sebagai kekasih, saya akan nyanyi. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai dinyatakan sekarang.
semakin terus. Wow, tiba-tiba seperti air gelombang itu ngalir. Dinyatakan sekarang, dinyatakan sekarang, dinyatakan sekarang, dinyatakan sekarang, oh, dinyatakan sekarang. Wah, getar cinta. Dinyatakan sekarang, dinyatakan sekarang, Yahweh Rafa menyembuhkan gelora yang padam, membangkitkan madu kemanisan. Jadi ketika kita ngomong Rafa, tapi saudara, di bawah alam sadar kita, di roh kita itu dia menerjemahkan lebih dalam lagi. Seperti itu tadi contohnya. Ketika kita ngomong Rafa, ada penjabaran, pencemaran, penterjemah di roh yang mengungkapkan dengan Tuhan. Ketika saya cuma ngomong Rafa, tapi di roh itu membedah saudara. Memberikan kesembuhan di keletihanku. Memberikan kesembuhan di dalam aku mengalami sebuah kepahitan. Dan kau mengembalikan madu kemanisan. Dan terus. Sehingga di dalam penyembahanmu itu tidak pernah membosankan. Saya tanya, kalau saudara sedang dengan pacar saudara. Wes ya, 1 jam ya. Lebih dari aku meledak. Coba angkat tangan. Pasti itu sudah tidak ada apa pancaran cinta. Mama, jangan 1 jam. Aku 5 menit sudah kayak, itu sudah kena kanker, stadium 3. Jadi jangan sampai kanker saudara ya. Oke, selanjutnya saudara. Saya tanya, bahaya enggak semua ternyata saudara, kekeringan di roh itu? Itu saudara, ini karena waktunya enggak bisa ya. Itu kalau di pengajaran Zoom saya akan bedah satu-satu efeknya gini, cara kerjanya bisa apa, efeknya bagaimana. Dan setelah kena efek itu kalian bagaimana akibatnya. Wah itu dalam sekali saudara. Yang saya cerita ini cuma semua di permukaan karena waktu nggak bisa. Tapi kalau di pengajaran Zoom, ketika saya cuma ngomong gini, nanti saudara akan sudah nggak punya gairah lagi. Ngomong tentang firman aja itu dibedah sangat dalam. Ngomong tentang pujian dibedah sangat dalam. Ketika saudara misalkan, kau sudah nggak punya gairah ketika kau mengerjakan sesuatu. Apa yang dikerjakan juga lihat konteksnya. Dan itu juga punya sebuah arti demi arti saudara. Contoh gini, ketika kau... misalkan ini, karena sudah korporat ya harus nabur atau gini, persembahan. Kalau kau sudah kering, sak narikmu, bahkan kau nggak lihat. Tapi kau pasti tahu, ini cuma uang kecil tok. Kau nggak punya gini, tadi aku kenapa nggak ambil uang dulu ya? Gak. Di roh bilang, sak welasi. Itu pasti saudara. Kenapa? Kau nggak pengen lagi memberi yang terbaik. Dan cara memberi aja gini. Masukin kantong, masukin amplop. Saudara tahu, itu saya cerita sedikit. Ini cuma perkara ini aja. Efeknya di roh seperti apa? Kok diikat. Rohmu bilang gini. Ini loh, lagi kering, gak ada uang. Duit tok ae. Ngomel sudah di roh ini. Dan ketika kau merespon itu, maka roh kemiskinan menambah dalam dirimu. Kemiskinan jasmani dan rohani akan terus memperbudak engkau. Dan caramu ketika kau itu seperti menghina Tuhan. Dan kau enggak sadar. Itu seperti terhipnotis saudara. Caramu, gerakmu, bahkan semuanya itu seperti terhipnotis. Kau enggak sadar saudara. Tapi tanpa kau sadar saudara. Roh kematian dalam segala aspek sudah membungkusmu seperti mumi. Kok ketika ketemu keluarga, ketemu siapapun, seperti gak punya gairah. Kok lakukan semuanya, tapi kok seperti mumi cuma jalan. Teng. Gak ada kehidupan. Gak punya pengen apa-apa. Itu saudara. Hati-hati. Itu namanya roh kematian. Sekarang tanya pada diri sendiri, kapan terkali kau kagum dengan karya Tuhan tadi? Seperti pujian tadi. Ku kagumi caramu mencintaiku.
Kapan saudara terakhir kagum? Wow, Tuhan. Wow. Saudara, saya kasih tahu ya. Kekaguman akan Tuhan tidak boleh tidak terjadi setiap hari. Bahkan dari perkara-perkara kecil. Kau katakan, wow. Tapi bukan wow lebay. Lebay enggak usah gitu juga kali. Juga enggak usah pura-pura gitu loh. Kenapa kau bisa mengalami kekaguman Tuhan setiap hari? Pasti ada yang kau tabur. Kalau kau enggak bisa mengalami berarti tidak ada yang kau tabur. Cuma itu. Atau kau taburnya dengan kondisi yang salah. Kau enggak akan mengalami kekaguman Tuhan. Kau nabur dengan sembarang, kau nabur dengan para yang tidak berkenan. Engkau enggak akan bisa melihat dan mengalami kekaguman Tuhan. Saya hari ini lagi mengalami kekaguman Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak sekali beban-beban. Salah satunya kalau saya ini ya seorang ibu yang paling wow gitu ya. Rasanya kayak waduh keluar bek nyamber gitu ya. Kalau lihat anak-anak saya cinta Tuhan. Kalau lihat anak-anak saya itu gairah dengan Tuhan. Kalau anak-anak saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Wow, buat saya tuh wow di atas segalanya. Saudara dan anak saya pertama sekarang sudah mulai kembali kepada destiny-nya. Itu kalau saya renungkan saya cuma bisa nangis. Thank you Tuhan. Bukan cuma dia, menantu saya. Kalau setiap kali saya bilang, Wen, kamu enggak pelayanan saatku belum tiba. Tapi menantu saya itu humoris ya, pinter, bagaimana dia ambil hati, menyenangkan, tanggap dan bla bla. Ya. Saya lihat Robert sudah mulai punya passion. Mah, aku saja mah. Mah, aku saja. Terus dia bilang, Mami mau apa? Mami mau apa? Mau hatimu mencintai Tuhan. Mami mau tak beliin apa? Mami mau tak beliin apa? Bayar harga untuk Tuhan dan jiwa-jiwa. Nah, itu yang Mami mau. Coba kalau anak-anakmu tetap di gereja, tetap lain tapi ngeri saudara ya, ngeri ya. Trainer. Kalian ya, Mami duduk situ walaupun merem, mengamati rohmu kayak apa. Ini roh onde-onde. Habis ini kamu masuk didikan Mami ya, oke? Jaga tambah gendut. Papa spek loh, spek dia kok tambah melebar ke kanan ke kiri. Hah? Itu bukan mengenai firman, akan kedagingan. Ayo lanjut. Coba tanya pada dirimu, kapan kau terakhir kali menggebu-gebu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bersaksi, wow Tuhan luar biasa, aku bla 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 bla. Kapan? Halo? Orang Ika yang dapat jodoh aja enggak pernah saksi. Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar. Udah dapat Tomison enggak mau saksi. 20 tahun aku menunggunya. Dia enggak pernah bicara menyaksikan. Tuhan baik. Aku dapat yang sayang sama aku. Aku tiap hari dibelai-belai kayak kucing. Tiada hari tanpa membelai rambutku, padahal aku bukan gadis sunsilk. Saudara, lu kalau saya jadi dia, saya akan pakai bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tuhan itu saudara ya, hatinya tuh gampang, aduh leleh. Bahkan di tengah ketika saudara lagi ngalamin yang gak enak aja loh. Bersaksi yang gak usah gimana-gimana, cuma bilang gini.
Aku itu kagum loh sama Tuhan. Secara manusia nih Bu ya, aku gak sanggup loh Bu melewati semua ini. Tapi Tuhan itu ajaib, bisa buat aku tetap jalan loh Bu. Aku bisa tetap tenang. Aku bilang Tuhan ini pasti Engkau, gak mungkin aku. Itu aja loh, ada yang saksi. Pret. Kalau saudara bisa kuat, mampu melewati semua, itu karena siapa? Saudara bersaksi enggak? Itu loh saudara. Makanya tidak pernah ditambah-tambahkan. Kalau saudara mau dipercayai, terus dari yang kecil itu terus dan terus hargai, bahkan kagumi Tuhan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Itu dinamakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu cari kerajaan Allah? Ketika saudara berjalan dalam setiap proses dan saudara itu punya yang namanya ketenangan, keikhlasan, bahkan sebuah hati yang terus mengucap syukur, itu pun saudara tidak merasa dirinya itu semua itu aku. Aku sadar ini semua karena Engkau Tuhan. Engkau itulah yang namanya passion, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maksudnya ayat itu saudara. Ketika kau mengalami lembah demi lembah, atau ketika kau mempertahankan imanmu, kebenaran yang dari Tuhan, rasanya aduh ditempasan, tapi kau punya tetap keteguhan hati enggak. Aku tetap percaya Tuhan, aku tetap percaya. Bahkan sampai sudah rasanya tekanan dan sudah gak bisa ngomong, diem toh. Tapi dalam hatimu Tuhan, walaupun aku seperti hewan dungu, aku tetap di kakimu. Itu namanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ketika kau lulus semuanya ditambahkan. Ojo ngomel. Ya, jadi saudara kasih, oke lanjut aja. Yuk kita mau sama-sama nih. Memohon doa dengan Tuhan. Yuk taruh tanganmu di dada. Ikutin saya ya. Kalau kau merasa ini saya sedang fase di situ. Katakan Tuhan, kembalikanlah aku untuk dapat mengagumimu, merindukanmu, mengasihimu, dan mengejar hadiratmu seperti dulu. Memenuhi kehidupanku. Satukan hatiku Tuhan, kembali ke hatimu. Bahkan inspirasikan lagi Tuhan setiap pewahyuan-pewahyuanmu tentang siapa Engkau. Supaya kami dapat kembali melihat kemuliaan-Mu. Dan buat kami gemetar melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Nanti saudara boleh minta sama Teresa PowerPoint-nya ya. Selanjutnya saudara yang kelima adalah efek selanjutnya adalah engkau akan hati-hati saudara setelah kehilangan firman, kehilangan ketaatan, kehilangan passion doa saudara ya, kehilangan gairah melayani dan ini nanti tanpa sadar perjalananmu sudah di area seluruh jebakan-jebakan permainan iblis. Ada kebiasaan yang lama dulu, hidup yang lama. Tiba-tiba muncul eng-eng. Karakter-karakter yang emosinya yang dulu wah bla bla bla, kambuh lagi. Suka dugem, kambuh lagi. Aku sudah bertobat dengan game mami. Kambuh lagi karena sudah gak punya jam doa. Renner. Dulu kalau baca firman Tuhan, Tuhan. Ampuni Renner Tuhan. Setelah ini Renner mau komitmen. Harusnya malaikat bilang gini, ojo mek piro bulan tok ya. Dia ini sebenarnya orang yang hatinya sangat sensitif dengan Tuhan. Saudara kalau dia lagi benar-benar ada di roh Tuhan ya. Dia salah saya cuma lihat gini tok loh. Iya mami, Re salah kok. Ngomong sendiri tanpa ditanya. Itu dia. Kadang dia sendiri yang cari saya. Mami, Render mau bicara, kenapa?
Nener udah gak baca firman lagi. Itu loh Mami, teman-temanku tuh rasa, wis. Kalau sekarang, Re, ya Mami, kenapa? Loh, mateng aku. Dulu nggak usah dipanggil, cuma dilihat cetek, langsung tek, otomatis. Saudara, itu aja dia sudah nangis loh. Serius dia nangis. Nangis. Loh, Re, Mami belum banting kamu loh. Udah saudara, itu udah nangis. Nangis bombay. Apalagi kalau saya sudah peluk dia. Mau nangis. Dia bilang, Re ini jahat Mami. Nyakiti Tuhan. Hebat tuh, ngerti loh dia ngecewa, nyakiti Tuhan. Sekarang, apa ya? Enggak tahu tuh. Kalau sampai anak itu punya kesensitifan, mengerti, mengecewakan Tuhan. Wow. Jadi harus kembali lagi ya Re. Belajar dari mana? Belajar tidak mengecewakan mama papa. Pasti gak mengecewakan Tuhan. Kalau bangun pagi, waduh mama ini sudah nyapu ini, tak turun Ma, dosanya apa Ma? Re semua Ma, Re akan sapu pel, kamar mandi semua Mama. Mama bilang, yes gitu. Langsung nyanyi, ku kagumi caramu mencinta. Mama langsungnya gitu saudara. Begitu saudara mau ke dapur, mau potong sayur. Mama tunggu dulu Mama. Letakkan biar aku yang mengeksekusi. Langsung seringnya tak terbatas kuasamu. Itu belum Jamie loh saudara. Belum Jamie. Begitu Jamie datang. Ma, kesukaanmu apa? Berlian. Oh, ku tersungkur di kakimu. Enggak lah, sering kayak gitu. Sel itu gampang loh. Dirangkul kayak yang dirangkul Ika cara. Jatuh cinta. Gelora rasanya. Dibuai, dipeluk, amboy. Gampang loh Jem. Coba nanti Hendy ajarin ini. Kokomu ini. Saya mau suruh dia saudara. Bulan madu di antariksa sana loh. Simpel toh Sel yang kamu minta share. Cuma pengen dulu. Kurang film Korea be. Kalau siapa Hendy kan lulus tuh. Mana Hendy? Oh iya kau di depanku. Wah pokoknya ini top Korea. Ya toh. Makanya Ikan gak mau sama. Gak mau dia. Saat yang cen gitu saudara. Luput Erbacen dapat Hendy Cen. Yuk lanjut. Oke langsung aja saudara. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Pelajari ya semua ini. Renungkan baik-baik saudara. Yang keenam saudara langsung ya. Suka mengisolasi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang suka mengkhususkan diri bahkan nih. Aku online saja. Tetap aku ngalami hadirat Tuhan. Ini bahaya. Saudara. Aku di kamar saja. Karena apa? Aku mau face to face dengan Tuhan. Aku lagi naik ke gunungnya Tuhan. Atau gini, gak mah. Gereja mencekno kabeh. Hati-hati saudara. Ini roh sedang mengisolasi dirimu dan menghembuskan semua roh penyesatan yang ujungnya itu cuma apa? Kebenaran diri. Saudara nanti baca sendiri di Ibrani 10:25 ya, ini sudah ayat terkenal banget bahwa jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Langsung saudara yang keenam. Karena saya sudah dikasih alarm ini, kurang sekian menit. Saya harus taat dengan aturan.
Saudara nanti saudara baca di rumah, renungkan, ini luar biasa, ini dibuka semua. Walaupun itu cuma permukaan, tapi itu sangat-sangat saudara ya. Ketika saudara baca, kena gitu ya saudara. Yang 7, kehilangan damai sejahtera. Orang kalau sudah kekeringan rohani, sudah punya keletihan saudara, nggak ada damai. Pasti nggak punya damai. Yang dirasakan apa saudara? Suam, mati, beku, kemarahan, kebencian. Senyum, susah senyum. Ayo senyum. Lainnya sudah ngaku. Oh, lain sudah terpingkal. Ayo ketawa. Susah, kenapa? Terkunci. Ini terkunci saudara. Rohnya terkunci. Bahkan pandangannya kosong. Sama-sama lagi ke depan, tapi itu kosong. Ini bahaya. Kenapa? Kalau dia lihat istrinya atau lihat suaminya saudara. Lihat pasangannya, terus pasangannya udah GR. Loh, lihat anjing ternyata saudara. Loh, ngamuk saudara. Pikirnya kalian pasangannya. Lihat suaminya, atau sebaliknya. Begitu GR pasangannya ngelandot gini. Loh kok diem toh? Iyalah ternyata lihat anjing. Lihat kucing, lihat yang lain. Kenapa? Pandangannya kosong. Ini pikirannya, otaknya enggak terconnecting saudara. Dan bawaannya apa? Marah. Gak ada sukacita. Mari, solusinya adalah Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan, ceritakan semua pada Tuhan, curhat sama Tuhan. Bahkan buang semua apa yang ada di hatimu, gumpalan sampah kemana. Buang semua, cerita, curhat sama Tuhan, terbuka. Saudara, yang terakhir dikatakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia berbuah banyak. Nempel sama Tuhan. Gimana cara nempel sama Tuhan saudara? Pertama adalah memulihkan dirimu, memulihkan jiwamu, ya healing, bereskan di jiwamu. Dan setelah itu saudara datang tersungguh di kaki Tuhan. Yang ketiga saudara, jadi orang yang terus buka hati dan ikuti setiap perintah Tuhan. Ya jangan keraskan hati. Saudara, saya nggak mau ngomong ya, tapi saya mau gini aja. Orang yang ini rajin ibadah, kemana-mana saudara. Tapi di ending hidupnya mengerikan. Kenapa? Selalu mengeraskan hati. Saya minta pemain musik tim Pak Biblia kata, mengeraskan hati. Setiap kali bilang, kamu harus pemulihan. Oh aku gak ada apa-apa. Sampai saudara, di akhir mau nafas terakhir. Saya layan dia, yuk pemberesan. Orang kalau rohnya kaku, maut sudah menunggumu. Dan ujungnya apa? Tak terselamatkan. Mati. Orang kalau saudara meninggal tak terselamatkan ada tanda-tandanya. 1 dari mata, 2 dari mulutnya, 3 dari auranya. Serem, ngeri. Tapi rajin ibadah. Saudara, jangan sampai ya jadi orang yang kaku, gak bisa diapa-apain, terlalu bebal, ngeri saudara. Tanpa kau sadar kau sedang apa diperbudak sama iblis, kau diikat, kau diinjak. Hati-hati. Jangan GR ketika kau sudah di gereja. Jangan GR ketika kau sudah melayani kau. Jangan GR kalau sudah merah. Jangan GR. Tapi periksa dirimu. Apakah ada Tuhan di hatimu? Kalau ada Tuhan, kau ada kasih. Kau ada penundukan diri. Kau ada buah roh. Dan kau tidak akan melukai siapapun di keluargamu. Tapi kalau kau masih terus mengumbar luka, sakit, kecewa di keluargamu. Itu tandanya roh kematian sedang mengikat kehidupan.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap saudara minta perpoinnya, pelajari di rumah, direnungkan, digali, cari saya kira-kira di fase yang mana ya. Cari, pasti ada. Entah itu 3, entah itu 2, pasti ada. Enggak mungkin 2 enggak ada. Pasti ada. Kalau itu ada, bereskan. Amin.